Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mukni dengan NIM 2100664 dari Fakultas Ilmu Keluargaan dengan jurusan Penjaskesrek. Kali ini saya akan menjelaskan semua materi tentang filsafat olahraga. Yang pertama yaitu pengertian ruang lingkup filsafat olahraga, yaitu pengertian filsafat olahraga. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata philien, mencintai, dan sophos, kebijaksanaan, philia, cinta, dan sophia, kearifan atau pandai. Menurut Nasution, keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan. Yang pertama, sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran para filsuf para masa lalu yang lazimnya merupakan aliran atau sistem filsafat. Yang kedua, sebagai jenis problema yang dihadapi manusia sebagai hasil aktivitas filsafat dalam mencari kebenaran yang bersumber pada akal. B. Ruang lingkup. A. Objek materi filsafat, hal yang diselidiki, disiplin ilmu. Selain itu, bahan yang menjadi tinjauan penelitian, pembentukan pengetahuan. Yang pertama, bersifat umum, metafisika, estetika, arkeologi, logika, etika, epistemologi, dan filsafat manusia. Yang kedua, bersifat khusus, filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, ilmu, hukum, politik, komunikasi, dan bahasa. Objek formal filsafat, sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau sudut dari mana objek material itu ditinjau. C. Sejarah filsafat olahraga. Dalam sejarah filsafat terbagi atas 5 zaman, yaitu Yunani klasik yang mempercayai legenda dan menjadi prinsip kehidupan. Yang kedua, skolastik, pengetahuan yang dirasionalkan dianggap menjadi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pertengahan, kelam filsafat karena otoritas gereja. Yang keempat, modern, renaissance atau pencerahan mengembalikan berpikir manusia. Yang kelima, kontemporer, zaman sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin besar. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat. Pertama, zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dari mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Alam menjadi objek kuasa dan penelitian manusia. D. Zaman Prasokrates. Yang pertama yaitu Thales pada tahun 640 Masehi sampai 550 Masehi melihat air sebagai asas. Yang kedua, Archimedes pada tahun 611 Masehi sampai 545 Masehi menyebut toapeiron, sesuatu yang tak terbatas. Yang ketiga, Pythagoras menyebut bilangan angka sebagai yang menjelaskan sesuatu. Yang keempat, Heraklitus atau Parmenides mempersoalkan realita yang stabil dan labil. Heraklitus memperkenalkan para arti bahwa sesuatu akan bergerak seperti air mengalir. Parmenides sebaliknya mengklaim bahwa realitas tetap dan berubah. Filsafat abad pertengahan. Abad ini ditandai dengan teosentrisme dan para pengembang utama adalah ilmu teolog. Ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama dan terjadinya kemerosotan penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dalam gereja yang terlalu besar dan otoriter. Zaman modern. Pada zaman ini muncullah sebagai pemikiran Yunani antara lain rasionalisme, empirisme, kritisme. Selain itu, masa ini juga muncul seorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona yang menyalin buku Ibnu Sina, The Canon of Medicae. Franciscan Roger Bacon yang menganut aliran pemikiran empirisme dan realisme berusaha menentang berbagai kebijakan gereja dan penguasa saat itu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum, bagian dari metafisika. Metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada, mempersoalkan hakikat. Hakikat ini dapat ditinjau oleh panca indera karena tak terbentuk, berupa, berwaktu, dan bertempat. Dengan mempelajari hakikat kita, dapat memperoleh pengetahuan dan dapat menjawab pertanyaan tentang apa hakikat ilmu itu.
Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan dua macam. Yang pertama, objek material, yaitu seluruh lapangan atau lahan yang dijadikan objek penelitian suatu ilmu. Yang kedua, objek formal, penentuan titik pandang terhadap objek material. Yang kedua, epistemologi. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Epistemologi diawali dengan langkah-langkah perumusan masalah, penyusunan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, aksiologi menjadi landasan dalam tatar aksiologi adalah yang pertama, untuk apa pengetahuan itu digunakan. Yang kedua, bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika. Yang ketiga, bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral. Dan keempat, bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral. D. Aplikasi dalam PJOK. Yang pertama yaitu ontologi, gerak insani sebagai potensi untuk dikembangkan menuju arah kesempurnaan. Yang kedua, epistemologi, sistem yang memiliki implikasi estimating yang selalu terus-menerus berubah pengaruh eksternal, sehingga terbuka untuk pendekatan dan terlintas disiplin. Yang ketiga, aksiologi, dalam aktivitas olahraga akan muncul nilai olahraga yang variatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat. Yang pertama, aliran rasionalisme. Rasionalisme berasal dari bahasa Inggris rationalism dan bahasa Latin ratio, artinya akal. Rasionalisme, akal pikiran, adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pemberanian. B. Aliran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Inggris empiriskim dan experience, dan berasal Yunani experia dan experientia, yang artinya berpengalaman dalam berkenalan atau terampil. Empirialisme, pengalaman, adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang penggunaan indera. Penerapan aliran empirisme dan rasionalisme yaitu yang pertama, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang kedua, semua yang kita ketahui dan pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang ketiga, semua pengetahuan dalam ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Yang pertama, kesatuan jiwa dan raga. Aspek fisik raga dapat dilihat nyata oleh indera manusia. Aspek kejiwaan psikologis bersifat abstrak yang tidak tampak oleh mata. Aspek jiwa dan raga merupakan kesatuan sudah tentu antara keduanya yang akan saling mempengaruhi. B. Ke tubuh manusia. Tubuh atau badan disebut juga raga. Tubuh akan hidup bergerak karena ada jiwa. Dalam aktivitas olahraga, tubuh menjadi peran utama sebagai gerakan. Contoh, dalam aktivitas olahraga, seseorang melakukan aktivitas olahraga karena sebab tertentu kemudian mengalami cedera berat, seperti patah kaki atau akibat langsung dirasakan oleh kaki, yang kemungkinan akan cacat. Hal ini menunjukkan ada rasa malu murung ketika ada di masa depan, menunjukkan apa yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan ruang lingkup. Yang pertama, filsafat pendidikan. Menurut John Dewey tahun 1957, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan. Keberadaan filsafat dan ilmu pendidikan menurut Arifin bukan merupakan insidental. Artinya, filsafat itu merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. B. Ruang lingkup. Merumuskan secara tegas sifat hakikat dalam pendidikan. Yang kedua, merupakan sikap hakikat manusia sebagai subjek. Merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan. Filsafat dalam arti fisiologis merupakan salah satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dan kehidupan nyata. Filsafat pendidikan fungsinya memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang play and game. Play bermain, merupakan suatu perbuatan kegiatan sukarela
yang dilakukan dalam batas ruang dan waktu tertentu sudah diterapkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Karakteristik play yang pertama, bebas sukarela, aktivitas bermain terpisah, dan ketiga, hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak diketahui, dan keempat, aktivitas murni. Games. Game diartikan sebagai permainan. Game bertujuan untuk menghibur, biasanya disukai oleh anak-anak atau orang dewasa. Penting untuk perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi. Game juga merugikan jika kecanduan game akan lupa waktu mengganggu aktivitas belajar. Ruang lingkup game ada kompetisi, hasil ditentukan oleh fisik, strategi kesempatan. Roger Calloway tahun 1955 membagi permainan. Agon, permainan kemenangan. Alea, permainan bersifat untung. Yang ketiga, mimikri, permainan fantasi. Dan keempat, iling, permainan yang melampiaskan gerak. Selanjutnya tentang prevalensi play, game, dan sport. Sport. Olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan otot besar dalam tubuh menggunakan 60% dari otot besar tersebut dan melakukan suatu permainan. Olahraga untuk mempertahankan kebugaran, mereduksi stres, menggiatkan metabolisme. B. Relasi play, game, dan sport. Menurut Edwards tahun 1978, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, game, dan sport. Game merupakan bagian dari play. Semua game memberikan bentuk play. Game memiliki semua karakteristik play, akan tetapi semua diatur dalam pengaturan yang sengaja dibuat dan harus ditaati bersama. Kajian filsafat olahraga didasarkan pada 3 konsep, yaitu bermain, permainan, dan olahraga. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Play adalah bentuk kegiatan tak produktif dengan kesenangan sendiri. Permainan yang diorganisir game olahraga sebagai bentuk aktivitas bermain dengan peraturan dan pertandingan dengan tolak ukur keterampilan fisik orang yang melakukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dualisme. Dualisme adalah dua kondisi yang berbeda, hidup berdampingan dalam masyarakat, satu bersifat superior, lainnya bersifat inferior. Dalam beberapa hal saling bertentangan, misal jiwa raga, jasmani, dan rohani. Dualisme dalam olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Dalam olahraga, dualisme bisa dicontohkan seperti dualisme kepengurusan. Perkemi merupakan induk cabang olahraga Shorinjo Kempo dan menjadi anggota KONI. Terjadi gejolak agenda pemilihan umum, salah satu kandidat yang tidak terpilih. Kemudian mendirikan organisasi lain yang ditangani oleh KONI dan menggantikan kegiatan Perkemi dengan Perkomi tanpa adanya pembicaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang estetika dalam olahraga. Yang pertama, fair play dalam olahraga. Fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap landasan perilaku. Penerapan sikap fair play atau sportivitas sebagai nilai inti dalam olahraga. Mengingat pentingnya fair play, hendaknya pelaku olahraga menanamkan fair play dan melakukan aktivitas olahraga. Yang kedua, doping ditinjau dari aspek estetika. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi atlet. Doping tidak saja menghilangkan kepercayaan antara atlet dan sesamanya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat. Kabar tidak tersiar luas mengungkapkan kasus kematian atlet balap sepeda karena menggunakan doping. Lembaga Anti-Doping Indonesia terbentuk sebagai upaya untuk menjaga kemurnian olahraga dan nilai olahraga dari tindakan yang merusak citra olahraga. Depdiknas membentuk Lembaga Anti-Doping Indonesia di Jumat 68 di Jakarta. Dasar hukuman lembaga ini adalah Keputusan Mendiknas nomor 072/U tahun 2004 tentang Ladi dan nomor 073/P tahun 2004 tentang pengurusan Ladi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.